Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Pagi ini firman Tuhan saya ambil dari Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Allah. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Haleluya. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Jahatnya Uang. Bapak Ibu keluargaku, sadarilah kita sedang hidup dalam sebuah keadaan di mana uang itu menjadi raja dan harta kekayaan menjadi permasyuri atau dayang-dayangnya. Maksudnya apa Pak Pendeta? Saya menilai kalau kita mau jujur dan memperhatikan sekeliling kita, maka kita dapati bahwa segala-galanya diukur dengan uang dan materi. Apapun saudara yang kita kerjakan selalu aja diukur dengan uang. Parahnya lagi Bapak Ibu, kalau kita melihat fakta, banyak hal yang diukur dengan uang. Misalnya saudara, dalam kehidupan atau mungkin dalam keluarga, banyak orang atau seorang wanita, ya para wanita memutuskan untuk menikah bukan karena cinta, tapi karena uang. Prianya kaya, laki-lakinya mapan, punya banyak harta dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan kita harus menikah dengan orang miskin, tidak juga saudara. Tetapi pemahaman itu terekam dalam pikiran seorang wanita, bukan lagi cinta, dasar membangun rumah tangga, tetapi kekayaan. Lalu apalagi saudara, ada juga pria yang rela menikah dengan wanita yang jauh lebih tua, bukan karena cinta, tapi karena kekayaan. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, merambat ke dalam dunia pelayanan, ada banyak orang melayani bukan karena cinta Tuhan, tetapi karena materi, karena uang. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita melayani Tuhan bukan karena kita mencari uang, katakan amin. Kita melayani Tuhan karena kita berhutang kepada Tuhan. Dia sudah memberikan segalanya, bahkan kehidupannya, untuk memindahkan kita dari gelap kepada terang, memindahkan kita dari neraka kepada sorga yang mulia. Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa akar daripada segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, pertanyaannya pagi ini adalah, apa jahatnya uang itu? Sejauh mana jahatnya uang itu Pak Pendeta? Yang pertama saudara, uang dikatakan jahat karena uang dapat membuat seseorang gelap mata dan tidak berpikir logis. Bapak Ibu keluargaku, jika fokus manusia adalah cinta uang, maka manusia akan diperbudak oleh uang. Dia rela meninggalkan Yesus hanya karena uang. Dia rela meninggalkan istri suaminya karena uang. Dia rela mengorbankan anaknya pergi ke dukun menjadi tumbal karena uang. Bapak Ibu hati-hati. Jahatnya uang. Uang bisa membuat seseorang gelap mata dan berpikir tidak logis. Lalu yang kedua, apa jahatnya uang? Uang dapat menjajah seseorang sehingga berani melakukan sesuatu yang dia benci, saudara. Contohnya, ada seorang wanita dulu berpikir, dulu dia mengatakan, saya tidak mau menjadi wanita simpanan. Tetapi karena kebutuhan uang, karena rindu kekayaan, dia mau jadi wanita simpanan. Saudara perhatikan, jahatnya uang, dia bisa menjajah seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dia mau, yang tidak dia sukai. Lalu yang ketiga saudara, jahatnya uang. Uang dapat merusak motivasi seseorang dalam melakukan kebaikan. Misalnya saudara, saya pelayanan itu baik saudara. Saya melayani di gereja itu kebaikan. Tetapi dengan uang itu bisa merusak motivasi.
Ternyata dia mau pelayanan karena ada uang yang dikejar. Dan yang keempat, saudara, jahatnya uang adalah uang dapat merusak karakter seseorang. Bapak Ibu, keluargaku, persahabatan yang sudah baik, saudara, pertemanan yang sudah baik, itu bisa hancur karena uang. Karena itu, saudara, dalam dunia keluarga, dalam dunia pelayanan pun, sesuatu yang sudah baik, karakter yang sudah dibina dengan bagus, hati-hati, itu dapat rusak karena uang. Pagi ini Bapak Ibu, kita butuh uang, betul. Tetapi ingat, sumber berkat itu hanya dalam Yesus. Lakukan firman Allah, kerjakan yang baik, maka Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Tuhan sanggup mencukupi kebutuhanmu. Tuhan sanggup menyediakan apa yang kau perlukan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.